Halo, Bu Jang. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang lagi di channel Jumaki Film. Channelnya apa? Jomblo friendly banget. Uhuy. Kali ini, Uzumaki Film meringkas anime Tisu to Tsurugi no Historia yang dirilis pada tahun 2024. Oh iya, by the way, ini konten baru Uzumaki Film coy, yang mana aku ngeringkas satu episode anime ongoing terbaru. Nanti kalau udah selesai episodenya, aku akan gabungin menjadi satu season, biar kalian gak bosan tuh nungguin konten anime full season di channel Uzumaki Film nanti. Oke, daripada lama seperti biasa, jangan lupa like kalau kalian suka. Ya kalau nggak suka ya di dislike aja nggak apa-apa. Dan jangan lupa subrek biar bisa tembus 200.000 subscriber. Anjing, subscriber. Ya udah, langsung aja ke alurnya. Let's go. Yo ho 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 ho. Di awal diperlihatkan akademi sihir yang begitu megah coy. Akademi tersebut sangatlah bergengsi, ya ibarat sekolah swasta sama negeri, dan ini termasuk negeri. Karena ini akademi sihir, jadi yang kalian tahulah prioritas utamanya yaitu yang mempunyai bakat sihir tersebut. Namun ada bocah laki-laki yang tidak mempunyai bakat sihir dan ia terus bertahan di akademi itu dengan membunuh monster di dungeon, memakai kekuatan berpedangnya di dungeon lantai 7 coy. Bagaimana cerita kelanjutannya? Langsung aja ke cerita utamanya. Let's go. Kemudian di dalam ruangan kelas, semua murid Akademi Ringarden sedang melakukan pembelajaran coy. Namun ada seorang siswa yang bernama Will Seaford lagi enak-enakan tidur ya kan. Ia malah disuruh gurunya yang bernama Edward untuk melakukan cara kerja sihirnya tersebut. Si Will yang gak punya bakat sihir, ia pun terpaksa tuh melakukannya. Dan malah ditertawakan oleh teman sekelasnya coy. Ya karena di akademi tersebut sihir segalanya. Will yang dibully sama gurunya sendiri. Tiba-tiba ada murid yang coba pamer di depan guru dengan sihir apinya. Dia bernama Sion Alster. Namun gurunya juga ikut-ikutan dan berkata kalau sihirlah yang berkuasa. Anjay. Dan mereka semua pun terus menginjak-injak harga diri Will di depan murid lainnya. Dan Will didiskriminasi tidak akan pantas di tempat lahirnya para sage, yaitu di Akademi Ringarden. Setelah kejadian itu, Will bertemu dengan Sion dan dibully lagi. Namun ada seorang ciwi yang bernama Colette. Colette melerai pembuli itu. Ciwi itu pun terus membela Will yang terus berjuang dengan kemampuan dari siapapun. Sion yang mendengar itu dari Colette, ia pun pergi sambil berkata dengan Will kalau ia tidak pantas berada di akademi. Anjing, parah bet. Saat itu Will cukup terkejut kalau ada seorang gadis yang manis mengkhawatirkan dirinya. Colette yang mendengar itu pun tersipu malu, membuat dirinya salting dipuji oleh Will. Kemudian Will menatap langit yang mana itu tempat 5 penyihir magia Fender. Lalu cerita flashback dulu semua orang terjebak kegelapan tanpa mengenal adanya langit. Waktu itu dunia hidup dalam ketakutan karena adanya penjajah dari surga. Kemudian ada 5 penyihir yang melawan mereka dan menyegel langit, membuat perdamaian ke dunia. Magia Fender adalah gelar tertinggi yang diwariskan selama berabad-abad. Karena itulah penyihir yang hidup bermimpi untuk mendapatkan kehormatan tersebut. Colette dan Will merasa Putri Es Suci Albis Vina sedang mengawasinya di puncak dunia. Saat itu Will mengingat masa lalunya dengan teman masa kecilnya. Mereka mempunyai cita-cita untuk mencapai puncak menara dan berjanji menjadi bagian magia Fender bersama. Namun naas coy di sini.
Elvaria lebih cepat mencapai puncak dengan bakatnya. Dia menjadi Magia Vendor termuda dalam sejarah, dan ia naik ke puncak menara. Namun, di sisi lain, Will tidak mempunyai bakat sama sekali coy. Dan ia pun belum menyerah dengan janji yang dibuat masa lalunya, dan terus membayangkan untuk berdiri di sampingnya. Scene berganti, Will ketahuan ke Dungeon 7 sendirian. Profesor yang bernama Walkner pun menyeramahinya, tetapi Will tidak mempunyai alasan lain kalau ia harus mendapatkan kredit. Karena Will berhasil membunuh satu Evil Guard, Warner pun memberikan 2 kredit. Will yang mendengar itu pun seneng banget coy. Setelah Walkner pun ngasih tahu ke Will kalau ingin mencapai puncak, ia harus butuh kredit dalam teori, mantra, dan praktik. Karena Will tidak menggunakan sihir, Will tidak akan pernah mendapatkan kredit mantra. Will saat itu pun ngasih tahu kalau satu-satu pilihannya adalah mendapatkan kredit melalui praktik. Si Walkner yang mendengar itu pun ngasih tahu kalau mustahil untuk naik hanya dengan kredit praktik. Will yang mendengar itu pun tetap kekeh dengan kemampuannya yang ia punya. Ya, tapi Walkner pun tetap meragukan Will mencapai puncak apalagi menjadi Magia Vendor. Lalu si Walkner pun memberitahu ke Will untuk mencari 4 kredit di minggu ini. Will yang mendengar itu pun terkejut. Ia pun mencari monster di catatan yang mempunyai 4 kredit. Walkner yang melihat itu pun ngasih tahu ke Will kalau di dungeon lantai 6 ada monster Baskerville yang belum bisa teratasi sampai saat ini. Will yang mendengar itu pun sangat berterima kasih kepadanya. Namun si Sion ini nguping coy dan bergegas ke dungeon agar si Will dikeluarkan dari akademi karena tidak mempunyai kredit. Will yang telah mendapatkan informasi itu, ia pun langsung pergi ke dungeon. Dan ia juga belum pernah tuh lawan Baskerville. Di sisi lain, Sion dan kedua kawannya pun pergi mencari juga. Awalnya salah satu teman Sion kurang yakin dengan mereka bertiga bisa ngelawan tuh monster. Sion yang denger itu ngasih tahu kalau dirinya salah satu elit. Ampun Bang Jago. Saat melakukan perjalanannya lagi, mereka terkejut dengan salah satu temannya yang terhempas mati. Mereka yang melihat adanya monster itu pun panik. Will yang lagi santuy dengan teriakan itu pun langsung bergegas ke tempat tersebut. Sesampainya di tempat, ia pun melihat Sion sedang panik didekati oleh monster tersebut. Will awalnya ingin membantunya. Akan tetapi ia teringat dengan Sion yang selalu membulinya setiap saat. Akan tetapi ia teringat kata-kata teman masa kecilnya, yang mana Will adalah orang yang paling baik dan berani yang dia kenal. Anjay. Will yang teringat itu pun langsung tuh membantunya dengan bertekad akan menjadi pedang Elvi suatu saat nanti. Di sisi lain, Edward ngasih tahu ke Walkner kalau ada siswa di dungeon lantai 6 tanpa seizinnya. Walkner yang mendengar itu pun terkejut mendengarnya. Tetapi Walkner ngasih tahu kalau Will juga ada di tempat tersebut dan tidak perlu untuk pergi membantunya. Edward yang mendengar itu pun kesal karena si Will ini kagak punya sihir coy dan bocah ampas. Kata dia, bukan kata gua ya. Walkner yang mendengar itu pun ngasih tahu juga kalau dia salah. Lalu ia pun menggunakan bola magicnya untuk mengetahui keadaan mereka semua. Saat itu Will terus menyerang monster tersebut sambil memperhatikan celah untuk mengalahkannya. Dengan tubuh yang kuat dan kecepatannya yang sangat cepat, ia berhasil melumpuhkan satu lengannya. Di sisi lain, Edward terkejut dengan Will dan ia masih kekeh kalau di dunia ini sihirlah yang berkuasa. Setelah itu, Will pun menggunakan pedang monster tersebut untuk membunuhnya. Karena kecepatannya, ia pun berhasil membunuh monster tersebut. Setelah kejadian itu, Will pun langsung membantu Sion yang terkena mental. Karena Will yang membunuh monster tersebut dengan mudah. Namun di sisi lain Edward masih gak terima kalau orang yang tidak memiliki sihir bisa melampaui sihir itu sendiri. Keesokan paginya ia pun setoran tuh ke Walkner dan Will mendapatkan 10 kredit. Dan dia pun aman tidak dikeluarkan dari akademi sihirnya coy. Dan cerita pun selesai. Oke, segitu aja untuk episode kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton videonya sampai habis.
Dan jika kalian ada rekomendasi anime yang baru atau yang kalian males gitu nontonnya dan pengen direkap oleh Uzumaki Film, tulis aja di komentar. Oke, yaudah gitu aja. Sekali lagi jangan lupa like dan subscribe channel Uzumaki Film agar aku terus semangat membuat konten-konten selanjutnya. Arigato dan sayonara. Bujang.